Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Syekh Ali Marbun, Bapak Mertua Simanjuntak, Saudara Arif, dan para bapak ibu sekalian. Pertama saya menyampaikan sangat bangga dengan kehadiran bapak dan ibu sekalian dan sangat apresiatif terhadap ide untuk membangun forum keragaman ya Nusantara. Ini masalah yang sangat fundamental, sebab keragaman kerukunan itu landasan utama bagi suksesnya kita dalam melakukan pembangunan. Ya. Pertama kita bangga bahwa para pemimpin bangsa ini ketika membangun negara ini sudah menemukan formulanya. Ya. Kita tahu bahwa bangsa ini banget beragam, agamanya, sukunya, etnisnya. Tidak mudah itu untuk membangun satu kesepakatan nasional itu. Itu sesuatu yang tidak mudah. Ya. Tetapi para pendiri bangsa ini bisa menemukan tanpa harus dia berpegang pada egonya. Kalau kelompok-kelompok itu masing-masing ingin membawa egonya, enggak jadi ini. NKRI ini tidak jadi, tidak bisa. Tetapi mereka-mereka itu semua dengan bahasanya lapang dada, dengan legowo, mereka kalau ingin kita bisa bertemu, itu memang harus ada take and give. Ya, kita meminta, tapi kita memberi. Kalau hanya take saja, tidak ada give-nya, enggak bakal ketemu. Ya, tapi inilah yang menurut saya itu luar biasa. Ya, terbentuklah Indonesia dengan landasan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Itu saya kira suatu hal yang luar biasa lah. Kita tidak bisa memperkirakan seperti apa ketika itu bisa dicapai itu. Ini yang historisnya harus kita pegang. Nah, tetapi apa yang dicapai oleh para pendahulu itu tidak mungkin bisa langgeng kalau kita tidak pelihara, kita tidak jaga. Nah, di kita sering juga terjadi letupan-letupan. Kedaerahan bisa berdasarkan ideologi terjadi ya, pemberontakan yang dasarnya ideologi, yang dasarnya juga kedaerahan, ya itu pernah terjadi. Tapi syukur alhamdulillah semuanya bisa kita atasi. Ini saya kira juga hal yang luar biasa. Karena itu memang harus dijaga terus. Tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga harus dari masyarakat. Nah, kita dulu juga membangun forum kerukunan umat beragama, FKUB ya Pak Anu. Ya, saya ikut merancang itu. Forum kerukunan umat beragama di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten. Jangan sampai konflik-konflik agama itu terjadi menimbulkan kita tidak lagi rukun. Nah, itu juga alhamdulillah mencegah terjadinya konflik. Kalau ada tanda-tanda itu FKUB segera
Kalau sudah terjadi untuk menyelesaikan segera. Itu forum itu juga. Itu pemerintah bersama majelis-majelis agama merancang itu. Untuk apa? Menjaga tidak terjadi konflik agama. Dan juga yang lain-lain. Nah sekarang ada forum keragaman Nusantara. Ini kan dulu waktu saya hadir ya dari Sumatera Utara untuk Indonesia. Ya, ini adalah inisiatif dari masyarakat yang sadar betul bahwa masalah kerukunan, keragaman, harmoni menjadi sesuatu yang penting, yang harus dijaga. Oleh karena itu sekali lagi saya mengapresiasi inisiatif ini dan semoga ini menjadi bukan hanya forum Sumatera Utara tapi menjadi forum nasional. Ya. Dalam beberapa waktu yang lalu saya juga untuk menjaga kerukunan itu saya nyebut perlu ada yang perlu kita jaga 4 bingkai kerukunan. Ada 4 bingkai kerukunan. Pertama itu bingkai politis. Politisnya itu sudah ya, yaitu Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Ini bingkai politisnya itu sudah menjadi aturan negara ini, ketetapan negara. Nah, tapi itu juga dalam tataran politisnya. Nah, implementasinya bagaimana? Pancasila diterapkan dalam kehidupan masyarakat, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Sehingga negara kesatuan itu bukan negara kesatuan dalam arti politis, tapi juga dalam arti ekonomi, dalam arti sosial, seluruhnya menjadi negara kesatuan sebagai satu kesatuan. Makanya itu kita membangun pemerataan. Jangan sampai merasa wah saya tidak masuk NKRI ini, ya misalnya kan. Nah itu seluruhnya kita harus, jadi pembangunannya bukan menjawa, tapi mengindonesia sebagai satu kesatuan negara kesatuan. Jadi politisnya sudah, tapi implementasinya masih belum mantap. Maka itu bingkai ini harus jaga, Pancasilanya, Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua bingkai yuridis. Nah kita negara ini kan sudah ada aturan-aturannya. Aturannya jaga, jangan sampai dilanggar. Kalau dilanggar nanti tidak rukun lagi. Karena tidak ada sesuatu yang menjaga. Aturan itu kan menjaga kita. Yuridis, tidak boleh ini, yang harus boleh yang ini yang tidak boleh ini. Nah ini semua yuridis. Harus dipatuhi. Dan yang ketiga itu sosiologis. Yaitu tadi local wisdom itu. Nah local wisdom ini banyak sekali menyelesaikan persoalan. Di daerah-daerah itu punya local wisdom. Kalau di Sumatera Utara ada Ladian Notuli. Itu kan itu local wisdom sehingga bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah dengan menggunakan pola itu. Kalau di Ambon itu rumah pela, ya. Kalau di Papua itu bakar batu, ya. Jadi ada, ya. Di mana? Di Sulawesi, di Kalimantan, rumah betang. Di local wisdom ini bahkan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan secara politis, secara yuridis bisa diselesaikan melalui kearifan lokal. Kearifan lokal itu bisa menyelesaikan juga. Itu saya kira ini harus dijaga.
Ya ini bentuk namanya itu apa namanya bingkainya itu. Nah yang satu bingkai lagi bingkai teologis. Dan yang belum ke sini agama-agama itu di dalam menyampaikan harus menggunakan narasi-narasi kerukunan, jangan narasi konflik. Nah, kalau agama ini membawa narasi konflik, ya konflik. Tapi kalau narasinya narasi kerukunan, ya tidak terjadi konflik. Masing-masing boleh berdakwah, boleh menyampaikan ajarannya, tetapi jangan narasinya konflik. Ya. Ini yang harus dijaga. Teologinya teologi kerukunan, jangan teologi konflik. Nah kalau ini kita bisa jaga, nah, itu. Dan saya kira harus ada yang mengawal, baik dari pemerintah maupun juga dari masyarakat. Maka saya katakan apa namanya FKN ini salah satu pengawal, ya, penjaga kerukunan yang tumbuh dari keinginan dan inisiatif masyarakat. Ya, so kalau dari pemerintah saja itu nanti kurang menjiwai, seperti ada instruksi gitu kan. Ya itu perlu terus adanya dialog-dialog kebangsaan di masyarakat itu. Perlu ada dialog-dialog kebangsaan seperti ini sehingga kita merasa bahwa kita memang harus rukun. Lalu terjadi konflik pengalaman di Ambon, rusak semua, tidak ada pembangunan, saling membunuh, masya Allah itu. Itu saya kira nggak ada agama yang mengajarkan begitu tuh, nggak ada. Menurut saya nggak ada agama yang mengajarkan untuk membunuh orang. Orang membunuh anjing aja tidak boleh, ya. Lalu dalam ajaran Islam kan ada wanita masuk neraka gara-gara dia mengikat seekor anjing dan tidak diberi makan. Seekor kucing tidak diberi makan, mati dia, masuk neraka. Ya, artinya jangankan orang, kucing saja nggak boleh. Itu. Nah, kalau bisa membunuh orang, bisa menganiaya orang, itu dari mana itu? Ajaran-ajaran seperti itu. Nah, jadi prinsipnya itu dasar-dasarnya sudah ada, keinginan-keinginan sudah ada, negara sudah memberikan juga. Tapi harus ada pengawalan dari kalangan masyarakat. Ya, so yang paling bisa langsung itu bukan berdasarkan kekuasaan, tetapi berdasarkan kesepakatan yang dibangun berdasarkan kesadaran, berdasarkan tanggung jawab kebangsaan dari bangsa itu sendiri. Nah ini saya kira yang paling kuat, ya, paling kuat. Karena itu saya katakan saya apresiasi, ya, masih ada bapak-bapak yang peduli untuk menjaga bangsa ini. Mudah-mudahan ini bisa kita wariskan nanti, ya. Banyak negara-negara yang tadinya bersatu tapi berkeping-keping, ya. Yugoslavia itu sekarang jadi berapa negara itu, ya, Yugoslavia. Jadi berbagai negara, pecah. Ya masalahnya juga bisa karena kepentingan kelompok, suku, ya, etnis, bisa membuat orang membuat misah, atau agama bisa membuat misah. Nah, itu banyak terjadi di dunia ini. Dan bukan tidak mungkin banyak orang yang ingin memecah belah bangsa Indonesia ini. Ya. Apalagi Indonesia ini kan kaya. Mana negara yang kaya seperti Indonesia ini? Kita itu tanamannya segala macam tumbuh di sini. Buah-buahannya banyak.
pisangnya saja ribuan varian kita. Iya, pisangnya saja kita punya ribuan. Saya kemarin di New Zealand, dia menanam pisang saja di satu pulau, bangkanya bukan main. Dia baru dapat nanam pisang, katanya di satu daerah. Saya bilang di Indonesia kita pisang di mana-mana, lebih dari 1.000 varian. Di Papua Barat saja ada 125 varian pisang itu. Belum di Sumatera, belum di Jawa, belum di ribuan. Kita punya tambang, semua ada tambang. Emas ada, nikel ada, batu bara ada, bauksit ada, tembaga ada, emas banyak. Ikannya saja kita luar biasa. Kita jenis ikan di mana-mana. Karena kita 60%. Indonesia itu kan kelautan. Nah, sekarang kita lagi ngembangkan ikan-ikan ini supaya jadi potensi. Ada udangnya, ada nila sekarang lagi dia. Dan di Papua itu tunanya itu sampai 150 kilo besarnya. Nah sekarang sedang dikembangkan dengan teknologi baru dari Turki. Jadi bukan lagi 150 kilo, bisa 300 kilo tunanya. Itu sebesar apa itu 300 kilo itu? Insya Allah. Jadi kita kan kaya. Pasti orang banyak kepingin memanfaatkan. Nah, kalau perlu dipecah-pecah negara ini. Nah, karena itu kita harus betul-betul jaga betul keutuhan bangsa ini. Ini adalah soal hidup mati kita menjaganya. Nah, jangan sampai dirusak orang dan jangan sampai dirusak oleh kita anak negeri sendiri. Ya karena kepentingan-kepentingan yang jangka pendek, yang sesaat, kepentingan pribadinya, tapi dia merusak negara ini. Sekali lagi saya apresiasi terus dari Sumatera Utara menjadi Indonesia. Ya, ini satu torehan sejarah kalau nanti kita bisa. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.